Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, saya Ridho Pusfikri akan menjelaskan sebuah materi tentang gelombang bunyi. Pada materi kali ini kita akan membahas 5 poin, yakni definisi gelombang bunyi, klasifikasi gelombang bunyi, rumus cepat lambat bunyi, sifat-sifat gelombang bunyi, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Definisi gelombang bunyi. Apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu dan merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Bunyi memerlukan medium agar dapat merambat dan bisa terdengar. Udara merupakan medium paling umum digunakan. Saat Anda berbicara, suara yang dikeluarkan dari pita suara akan menggetarkan udara di sekitarnya. Lalu, getaran tersebut merambat hingga akhirnya diterima oleh telinga lawan bicara Anda lewat bunyi atau suara yang dikeluarkan. Tapi, bukan berarti udara menjadi satu-satunya medium yang bisa mengantarkan suara. Benda padat dan cair pun dapat menjadi medium. Semakin rapat medium, maka semakin cepat bunyi dapat merambat. B. Klasifikasi gelombang bunyi. Gelombang bunyi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah infrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kecil dari 20 Hz. Yang kedua adalah audiosonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Dan yang ketiga adalah ultrasonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi besar dari 20.000 Hz. Hewan yang dapat mendengar gelombang bunyi ini adalah anjing dan kelelawar. C. Rumus cepat lambat bunyi. Gelombang bunyi merambat dengan kecepatan tertentu. Kecepatan bunyi bervariasi antara 330 meter per sekon hingga 5.400 meter per sekon. Persamaan dari cepat lambat bunyi adalah V sama dengan S per T, di mana V sama dengan cepat lambat bunyi, S sama dengan jarak tempuh, dan T sama dengan waktu. 1. Melalui zat padat. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat. Contoh medium merambat zat padat yaitu aluminium, baja, kaca, dan lain-lain. Rumus menghitung cepat lambat bunyi yang merambat melalui zat padat adalah sebagai berikut. V sama dengan akar E per rho, di mana V sama dengan cepat lambat bunyi, E sama dengan modulus Young, dan rho sama dengan massa jenis. Modulus Young yang merupakan kekuatan suatu bahan zat padat. Nilai modulus Young zat padat berbeda-beda. 2. Melalui zat cair. Selanjutnya, gelombang bunyi juga dapat merambat melalui zat cair. Medium zat cair dapat berupa air, laksa, helium, cair, dan lainnya. Rumus untuk menghitung cepat lambat bunyi dalam zat cair adalah sebagai berikut. V sama dengan B per rho, di mana V sama dengan cepat lambat bunyi, B adalah modulus Boole, dan rho adalah massa jenis. Modulus Boole merupakan kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah ketika diberi suatu tegangan ke segala arah. 3. Melalui udara atau gas. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui medium udara atau gas. Rumus untuk menghitung cepat lambat bunyi dalam gas adalah sebagai berikut. V sama dengan akar gamma dikali RT per M, di mana V sama dengan cepat lambat bunyi, Y sama dengan konstanta Laplace, R sama dengan konstanta gas umum, T sama dengan suhu gas, M sama dengan massa molekul relatif gas. D. Sifat-sifat gelombang bunyi. Sifat-sifat gelombang bunyi ada 4, yakni yang pertama, pembantulan. Pembantulan merupakan keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Yang kedua adalah pembiasan. Jika gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda, gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Itulah yang disebut dengan pembiasan gelombang bunyi. Refraksi terjadi jika gelombang bunyi dari suatu medium memasuki medium lain dengan sudut tertentu. Yang ketiga adalah pelenturan atau difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya setara dengan panjang gelombangnya. Contohnya, ketika seorang dapat mendengar suara dari ruangan di sebelahnya. Yang keempat adalah interferensi. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi terbagi menjadi 2 macam, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. E. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh teknologi yang menerapkan konsep gelombang bunyi. Yang pertama adalah teknologi sonar.
Teknologi sonar dapat digunakan untuk sistem navigasi dengan bunyi pantul ultrasonik. Pada perangkat kamera, teknologi sonar berguna untuk mendeteksi jarak benda yang akan dipotong. Yang kedua adalah ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi adalah teknologi yang digunakan untuk mencitrakan bagian dalam tubuh manusia. USG digunakan untuk melihat perkembangan janin dalam kandungan. USG memiliki 3 bagian utama, yaitu transducer, monitor, dan mesin USG. Prinsip kerja dari ultrasonografi menggunakan konsep pemantulan bunyi, yaitu transducer ditempelkan pada organ yang ingin dilihat citra bagian dalamnya. Yang ketiga adalah ekokardiogram. Ekokardiogram adalah teknologi yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah. Kecepatan aliran darah diukur menggunakan efek Doppler. Bunyi ultrasonik diarahkan menuju pembuluh nadi, dan pergerakan gelombang bunyi tersebut mengikuti kecepatan aliran darah. Oke sobat fisika, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.